proses penggarapan track single Hal Hebat di sana kita kebetulan diberikan kesempatan 10 jam satu shift di Abbey Road. Nah, pada kenyataannya pada eksekusinya kita lebih 1 jam overtime ya. Nah, jadi kita nambah di sana. Tapi alhamdulillah walaupun overtime kita masih diberikan kesempatan untuk bikin cover lagu The Beatles di studio. Jadi ya kurang lebih 10 jam, 11 jam lah. Nah, itu bisa dibagi rata. Dicintai seseorang yang ku pun mencintai itu semua. Jadi pas kita rekaman di Abbey Road itu kita pakai Studio 3 untuk multitrack. Di Abbey Road itu sebenarnya ada 1, 2, 3. Yang dipakai Beatles itu 2 sama 3 ya. Jadi apa ya, lebih tepatnya kalau iya kemarin juga dapat cerita dari si Chris ya, kayak si Studio 3 itu studio tempat White Album sama album Abbey Road. Nah itu malah di Studio 3. Jadi Beatles itu pernah rekaman dengan posisi semuanya berantem. Jadi satu studio aku udah ada bukunya dan aku pun baca, cuman baru tahu kalau itu ternyata Studio 3. Jadi di-cut jadi 4. Lennon, George, Paul, Ringo. Nah itu studionya di situ. Jadi mereka sengaja nggak ketemu masing-masing. Ya kita rekaman di situ. Mungkin karena sering dengar Beatles, mungkin kebawanya ke situ. Mungkin kalau di Hal Hebat banyak yang bilang di bridge ya. Kayak aku bilang tadi di Hal Hebat ku rasakan ya miring-miringnya di situ ya, miringnya Lennon banget lah ya. Tapi ya memang mungkin karena kebiasaan aja, bukan ada acuan satu lagu kayak gitu sih, nggak ada. Cuman kita kemas lagu ini dengan gaya kekinian sekarang dan Govinda belum pernah bermain di tempo seperti ini sih. Kalau secara gear aku ya itu sempat bingung banget mau bawa apa, mau bawa gitar yang mana, maksudnya gitar yang mana nih ya. Akhirnya ada satu brand Hokai namanya di Jogja, dia bikinin aku signature gitu, dan menurutku memang yang paling tepat untuk lagu ini karena aku butuh sound semi hollow. Jadinya kayak memang harus bawa itu sama handle sih lebih tepatnya. Ya jadi yang kepilih itu sama akustik pakai gitu Martin akustik. Nah, kebetulan juga kalau ampli memang pinjem, ada punya temen di London pakai Vox AC30. Kalau saya kebetulan bawa juga Precision Fender, udah relik ya 79 itu. Terus saya cuman pakai si MXR DI Plus, itu cuman buat yang white yang tadi aku bilang. Sisanya todong saya ambil ampli combo orange. Mimpinya ya itu tadi ya, maksudnya gak pernah kebayang, pasti cuman sering baca buku aja sih kalau di Abbey Road kan, maksudnya tentang mereka rekaman segala macam. Jadi kayak gila ya, kayak pertama kayak gak percaya sih, maksudnya itu beneran, apalagi kayak mereka pertama kali bales email di approve aja itu kayak iya kayak gue seneng, happy banget lah. Belum tahu tuh duitnya dari mana segala macam, cuman kayak oke, kalian boleh rekaman di Abbey Road, ya itu aja udah senang banget sih. Jadi ya benar-benar apa ya satu kesempatan yang mungkin belum tentu 50 tahun sekali kejadian sih. Pertama kali kita bikin profile, audio yang pernah kita rekam dan video klip segala macam, dan kebetulan kalau aku sama manggung juga sih, aku masukin banyak-banyaknya. Terus kenapa mau rekaman di Abbey Road? Ya udah, jadi kita ditulis juga, maksudnya karena kita ngefans dan terinspirasi The Beatles, bla bla bla. Akhirnya jadi prosesnya pertama kali kirim itu, ketika dia approve baru dia ngasih list yang kita tuh punya 3 studio, harganya segini, yang harganya juga nggak murah kan. Jadi milih Chris Bolster tuh juga sebenarnya ada referensi dari mereka sebenarnya. Musik-musik kalian tuh masuk ke sini, tapi dia masuk ke, aku masih ingat banget dia masuk ke kelas A ya, maksudnya. Iya, kalian gimana? Itu kalau ditanya masalah pendanaannya berapa, itu kurang lebih 600 sekian, mungkin hampir 700 kali ya. Kalau sama perjalanannya? Iya, ya kurang lebih begitu. Kita menawarkan banyak kerjasama, pastinya kita juga tidak ingin hanya istilahnya memanfaatkan ya.
memanfaatkan endorsement dari mereka, tapi kita juga memberikan feedback ke mereka. Buat Govinda nih, apa arti 10 perjalanan 10 tahun berkarya ini dan hubungannya dengan materi terbaru ini, hal hebat? Tentang 10 tahun berkarya ini, kalau buat aku pribadi sih apa ya? Ya masa dimana udah lewat, mungkin ya harusnya benar ya ini ya. Masa udah lewat, ya maksudnya saling mengerti satu sama lain, saling tanggung jawab masing-masing, terus ya semua itu udah, ya justru udah lebih enak sejalannya gitu loh. Single Hal Hebat itu tidak pernah kita lakukan di 10 tahun ke belakang atau 12 tahun ke belakang ya. Jadi kita sama-sama memprioritaskan lagu tersebut. Bagaimana lagu ini terdengar nyaman. Mungkin di lagu-lagu sebelumnya kita memberikan porsi yang proporsional. Jadi kita mencoba untuk menonjolkan masing-masing dari kita di lagu tersebut. Nah, tapi di kali ini kita benar-benar bagaimana lagu ini bisa terdengar senyaman mungkin. Kita memberikan nyawa pada lagu ini. Kita udah cukup lah kalau masalah skill mah. Kalau mereka bertiga keluarnya aja dari ajang pencarian bakat musisi kan. Udah lah kalau masalah skill nggak usah diomongin lagi lah. Nah, tapi bagaimana caranya kita sampai di Abbey Road, studio yang luar biasa. Kita kerja sama-sama Chris Bolster. Bagaimana aransemennya kita buat senyaman mungkin bagi pendengar, bukan buat kita. Nah, kita mencoba melepaskan sisi idealis mungkin ya. Kita melepaskan egois, kita melepaskan kepentingan-kepentingan kita untuk hal yang lebih besar, yaitu si lagu Hal Hebat itu sendiri. Nah, secara musikalitasnya salah satu lagu Govinda yang paling susah take drumnya. Meskipun terdengar simpel ya, kick, tom gitu. Cuman ini paling nahan banget emang. Mungkin dulu dari Domino kita udah explore banget yang sampai double pedal, sampai yang wah, Lucky yang slap. Mungkin di single Hal Hebat ini kita udah lebih dewasa dan lebih berumur gitu ya. Kalau aku sih mimpi ke depan sih jujur aja diproduserin Rich Coste satu lagu. Itu udah pengen banget. Ya kalau gue sih jujur aja ya, gue nggak mau berandai-andai yang terlalu ya. Kalau gue tuh pengennya ya band ini tuh bisa langgeng sampai tua, main band sampai tua. Gue bye. Emang paling sering dibully gue ya, tapi ya udahlah. Banyak kayak salah satu bisa main di festival internasional ya. Entah ya yang deket aja dulu yang di Jepang aja dulu kayak Summer Sonic. Max mimpinya adalah kita bisa bikin full album di Abbey Road bareng lagi si Chris Bolster, bisa rekaman sama Rich Coste, mungkin kita bisa rekaman misalnya kolaborasi ya, mudah-mudahan bisa kolaborasi sama Indonesia aja dulu. Misalnya kita bisa bikin nanti album orkestra gitu bareng siapa, misalnya Andi Rianto gitu, kita rekaman di Budapest atau di mana gitu. Cinta namun tak pernah aku temui. Cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan ini, dicintai seseorang yang ku pun mencintai. Itu sempurna, takkan siakan dia. Belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia. Banyak pasang mata saksinya, takkan duakan dia. Belum tentu esok kan masih ada kesempatan tak datang kedua kali.